Pada suatu masa lampau, di tengah birunya Samudra Atlantik, seorang nelayan bernama Spyros menemukan sebuah peti. Peti itu berisi mayat wanita dan seorang bayi yang masih bernafas. Saat itu, Spyros yang sudah tua dan belum memiliki anak menganggap bayi itu adalah pemberian para dewa untuknya. Bayi itu ia beri nama Perseus. 9 tahun berlalu, Perseus terlihat murung saat ia mengetahui bahwa istri Spyros tengah mengandung anak pertama mereka, buah hati yang berasal dari darah dan daging mereka sendiri. Perseus sadar bahwa ia bukan anak kandung dari kedua pasangan nelayan itu. Ia takut jika orang tua angkatnya mengalihkan cinta mereka pada anak kandung yang sebentar lagi akan lahir. Spyros menyadari suasana hati Perseus. Spyros berkata bahwa ia dan istrinya telah menganggap Perseus sebagai anaknya sendiri. Cinta mereka berdua pada Perseus melebihi cinta para dewa dan raja. 12 tahun kemudian, Perseus telah beranjak dewasa. Ia membantu orang tuanya menjaring ikan di lautan. Namun setelah terangkat, jala mereka nihil tak berisi satu pun ikan. Spyros merasa jenuh. Ia menggerutu pada para dewa karena selama beberapa tahun belakangan, hasil tangkapan mereka sangat sedikit. Ia menyalahkan para dewa yang menurunkan bencana tak berkesudahan, penderitaan, dan wabah pada umat manusia. Nah, sebelumnya, mari Mimin perkenalkan pada para dewa yang menjadi fondasi dari kisah ini. Pada awal penciptaannya, bumi dihuni oleh para Titan yang agung. Pada masanya, Titan sangatlah kuat. Namun kejayaan mereka diruntuhkan oleh anak-anak mereka sendiri, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus meyakinkan saudaranya Hades untuk menciptakan monster yang dapat menghancurkan orang tua mereka sendiri. Dengan menggunakan intisari tubuhnya, Hades menciptakan monster teror yang disebut Kraken. Setelah berhasil menggulingkan kekuasaan para Titan, Zeus menetapkan dirinya sebagai dewa penguasa langit, Poseidon sebagai dewa penguasa lautan, dan Hades tertipu oleh Zeus. Ia menjadi dewa alam kematian yang dihuni oleh kegelapan dan kesengsaraan. Kemudian Zeus menciptakan manusia. Doa-doa dari manusialah yang menjadi sumber keabadian para dewa. Namun seiring berjalannya waktu, umat manusia perlahan berhenti berdoa dan mulai menentang kedikdayaan para dewa. Di malam yang bergemuruh, Spyros melihat Perseus yang masih terjaga. Spyros menghampiri Perseus. Ia berkata pada anak angkatnya, suatu saat nanti harus ada seseorang yang bangkit membela umat manusia, seseorang yang bernyali melawan para dewa yang semena-mena. Esokan paginya, saat mereka sedang menjala ikan di dekat tebing, mereka melihat sekumpulan prajurit negeri Argos yang sedang merobohkan patung raksasa Zeus. Patung itu karam ke dalam lautan. Pada masa itu, kerajaan Argos adalah kerajaan yang secara terang-terangan membenci para dewa. Kini, mereka telah resmi mendeklarasikan perang terhadap para dewa. Tak lama berselang, tiba-tiba saja muncul sekelompok makhluk aneh berterbangan dari kedalaman lautan. Para makhluk itu menyerang seluruh pasukan Argos yang ada di sana. Kemudian makhluk-makhluk itu menjelma menjadi sang dewa kegelapan, Hades. Hades lalu menghancurkan kapal yang diisi oleh Perseus dan keluarganya. Perseus kemudian menyelam untuk menyelamatkan keluarganya yang terjebak dalam bongkahan kapal. Perseus berusaha sekuat tenaga memecahkan lambung kapal. Namun usahanya sia-sia. Keluarganya telah tewas kehabisan oksigen. Perseus kembali ke permukaan. Di atas sisa-sisa kapalnya, ia berteriak histeris menangisi kematian seluruh keluarganya. Di Olympus, kerajaan tempat Zeus berkuasa, semua dewa mendesaknya untuk menghukum umat manusia yang telah sombong dan berani melawan. Namun Zeus masih menolak. Ia mencintai umat manusia dan tak ingin menghapus eksistensi makhluk fana itu. Tiba-tiba saja Hades muncul di antara mereka. Hades paham dengan kemurahan hati Zeus. Dengan perlahan Hades memprovokasi Zeus agar setidaknya memberi hukuman kepada umat manusia yang berani melakukan pembangkangan. Sambil membungkuk, Hades meminta izin Zeus untuk menebar teror di antara umat manusia agar mereka kembali tunduk dan memohon ampunan pada para dewa. Atas desakan para dewa lainnya, Zeus pun menyetujui permintaan adiknya. Kembali ke dunia fana, Perseus diselamatkan oleh pasukan Argos yang menyelidiki serangan Hades. Ia merupakan satu-satunya korban yang berhasil selamat. Perseus pun digiring ke istana untuk diinterogasi. Di dalam istana, raja dan para bangsawan tengah berpesta pora merayakan hancurnya patung Zeus. Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia mengucapkan terima kasih pada legionnya karena dengan robohnya patung Zeus dianggap merupakan sebuah awal dari berakhirnya era para dewa. The era of man!
Sang putri raja, Putri Andromeda terlihat muak. Ia melancarkan protes terhadap ayahnya karena dinilai telah melewati batas. Sang putri mengingatkan jika para dewa bisa saja membalas tindakan mereka dengan konsekuensi yang sangat mengerikan. Namun dengan sombongnya sang ratu berkata, haruskah mereka mengotori diri atas rasa takut terhadap para dewa? Lagi pula para dewa bergantung pada doa umat manusia. Tiba-tiba saja muncul kabut hitam di tengah-tengah kerumunan. Kabut itu berputar layaknya badai menjedot semua pasukan yang ada di dalam aula. Kemudian kabut hitam itu berubah menjadi Hades. Perseus meraih pedang. Ia ingin menumpahkan seluruh dendamnya pada Hades. Namun seorang wanita misterius menahannya. Wanita itu berkata bahwa ini belum saatnya. Seolah wanita itu memiliki daya hipnotis pada setiap kata yang ia ucapkan. Hades lalu mendekati sang ratu. Dan dalam satu tiupan nafas dari Hades, sang ratu mendadak menyusut menua. Hades kemudian mengumumkan pada semua orang bahwa dalam waktu 10 hari ia akan melepaskan Kraken untuk menghapus seluruh Argos dari muka bumi, seperti yang terjadi pada kerajaan Atlantis. Terkecuali mereka memilih untuk mengorbankan Putri Andromeda sebagai tumbal, maka ia dan para dewa akan mengampuni seluruh Argos. Sembari mendekati Perseus, Hades berkata bahwa semua ini adalah kehendak Zeus, ayah dari Perseus sendiri. Tak butuh waktu lama, setelah kepergian Hades, Perseus langsung diinterogasi. Namun Perseus tak tahu apa-apa, ia pun tak tahu dari mana asal-usulnya. Saat Draco sudah mulai muak dan akan membakar Perseus, sang raja datang menghentikan kegilaan itu. Sang raja mengatakan, jika Perseus memang manusia setengah dewa, pasti ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Argos. Namun jawaban Perseus tetap sama. Ia hanya pemuda nelayan biasa yang mana seluruh keluarganya tewas akibat perbuatan Hades. Malam harinya di dalam ceruk penjara, wanita misterius tadi mendatangi Perseus. Wanita itu bernama Io. Ia mengaku bahwa sepanjang hidupnya ia telah mengawasi Perseus. Ialah yang membisikkan keluarga nelayan agar menemukan Perseus. Io adalah makhluk semacam bidadari. Ia ada di antara para dewa dan manusia. Perseus kemudian bertanya terkait jati dirinya. Io kemudian bercerita bahwa pada masa lampau seorang raja bernama Acrisius melakukan pembangkangan pada para dewa. Acrisius memimpin penyerangan pada kerajaan Olympus, kerajaan para dewa-dewa. Di saat para dewa ingin menghancurkan Acrisius dan sebagian besar umat manusia, sebagai dewa tertinggi, Zeus menolak rencana itu. Zeus terlalu mencintai umat manusia. Sebagai gantinya, Zeus memilih untuk menghukum Acrisius. Zeus mengubah bentuknya menyerupai Acrisius, kemudian melakukan cocok tanam dengan istri sang raja. Mengetahui kejadian itu, Acrisius murka. Ia memilih untuk mengeksekusi istrinya dan anak yang ada di dalam rahimnya. Saat Acrisius akan melempar jasad istrinya ke lautan lepas, tiba-tiba saja kilatan petir menyambar. Zeus mengutuk Acrisius menjadi monster buruk rupa. Bu Perseus meninggal karena ia adalah manusia biasa, sedangkan Perseus selamat karena ia adalah manusia setengah dewa. Perseus berkata bahwa ia tak peduli apa dirinya dan dari mana ia berasal. Saat ini ia hanya ingin membalas dendamnya pada Hades. Io berkata jika Perseus membunuh Kraken, maka Hades akan melemah. Saat itulah ia memiliki kesempatan untuk melumpuhkan Hades. Perseus kemudian setuju untuk membantu kerajaan Argos mengalahkan Kraken. Draco mempertanyakan niat Perseus untuk membunuh Kraken. Kraken adalah monster kolosal yang bahkan para dewa takut padanya. Perseus menjawab bahwa ia tak peduli apapun yang menghadang di hadapannya. Ia akan tetap membalaskan dendam untuk keluarganya yang telah tewas. Perseus dan para utusan kerajaan bersiap menuju pegunungan tempat tinggal para penyihir tak bermata untuk mencari petunjuk cara membunuh Kraken. Di luar, ribuan rakyat menghadang perjalanan mereka karena para rakyat takut jika dewa akan semakin murka. Namun Draco dan para pasukannya terus bergerak. Di tengah huru-hara itu muncul dua orang pemburu yang ingin ikut dengan rombongan mereka. Para pemburu itu berkata jika mereka juga sudah muak dengan para dewa dan mereka akan berguna untuk menemukan lokasi para penyihir tak bermata. Draco berkata jika mereka sudah siap untuk mati, maka mereka dipersilahkan untuk ikut. Di dalam sebuah gua bawah tanah, Hades menemui Raja Acrisius yang sudah tak lagi bertahta. Hades mengajaknya untuk bersekutu melawan Zeus. Hades memberi informasi jika anak Zeus yang berasal dari rahim istrinya telah selamat.
Hades mengatakan jika anak itu berusaha menghentikannya untuk menebar teror di antara umat manusia. Kekuatan Hades berasal dari kerapuhan umat manusia. Saat kekuatannya semakin terkumpul, Hades berjanji akan membunuh Zeus untuknya. Asalkan dendamnya terbalaskan, Akresius bersedia membantu Hades. Mereka pun mencapai kata sepakat untuk melakoni perannya masing-masing. Di tengah hutan belantara, dikala rombongan itu sedang beristirahat, Draco menyempatkan diri untuk melatih Perseus menggunakan senjata. Awalnya, Perseus sedikit kagok karena selama ini ia hanya nelayan biasa yang tak pernah memegang pedang sekalipun. Namun dengan darah dewa yang mengalir pada nadinya, tak butuh waktu lama bagi Perseus untuk membiasakan diri dan mengalahkan Draco. Kini, Draco sudah benar-benar yakin bahwa Perseus adalah manusia setengah dewa. Esokan paginya, ketika Perseus terbangun terlebih dahulu, di antara sesemak ia menemukan sebuah benda aneh. Ternyata itu adalah sebuah pedang dengan daya magis. Draco yang diam-diam menyaksikan hal itu muncul dan berkata bahwa itu adalah pedang para dewa. Draco menyimpulkan bahwa itu adalah pemberian ayahnya untuk Perseus. Mendengar hal itu, Perseus melemparkan pedangnya. Ia tak sudi menerima bantuan dari para dewa. Karena para dewa lah yang telah membuat keluarganya terbunuh. Ia ingin berjuang sebagai manusia biasa. Tak jauh dari situ, Perseus menemukan sekelompok Pegasus putih yang tengah mengais makanan. Kemudian dari cakrawala muncul Pegasus berwarna hitam. Pegasus itu bertingkah jinak seolah mengenal Perseus sebagai tuannya. Io kemudian muncul dan mengatakan ini adalah pertanda jika para dewa memperhatikan mereka. Di Olympus terlihat Zeus memegang sebuah patung kecil. Itu adalah patung Perseus anaknya. Di dekat perkemahan, dua orang yang sedang berjaga diserang. Dia adalah Akresius. Perseus yang sudah tiba di sana langsung ditendang. Dengan kekuatan luar biasa, Akresius menggigit lengannya. Draco dan rombongan yang tiba belakangan langsung mengepung Akresius. Salah seorang prajurit berhasil memotong tangannya. Menyadari dirinya telah terdesak, Akresius kemudian kabur. Namun Perseus tak membiarkannya begitu saja. Ia dan kelompoknya terus mengajar Akresius hingga tibalah mereka di sebuah reruntuhan kuil kuno. Dalam pencarian itu, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh dua kalajengking raksasa. Dengan susah payah, Draco dan para rombongan berhasil membunuh salah satunya. Sedangkan satu ekor lagi mengejar Perseus. Saat kalajengking itu melompat, Perseus memanfaatkan momentum untuk menebasnya dari bawah. Di tengah kelegaan mereka, dari atas bukit muncul kalajengking raksasa dengan ukuran yang lebih besar. Namun hal aneh terjadi. Para kalajengking terlihat ketakutan. Dari kejauhan muncul sosok jin yang memantrai para kalajengking. Mereka adalah makhluk legenda penguasa dataran tandus. Saat Perseus ingin mengucapkan terima kasih, tiba-tiba saja tangannya bergetar. Luka bekas gigitan Akresius terlihat menghitam. Ternyata gigitan Akresius dibarengi dengan racun mematikan. Perseus pun tumbang. Draco kemudian memaksa Perseus agar berdoa memohon kesembuhan pada ayah dewanya. Namun tekad Perseus sangatlah kuat. Ia tetap menolak dan menerima rasa sakit itu sebagai manusia. Kembali di kerajaan Argos, seorang pendeta sesat memprovokasi masyarakat agar mengorbankan Putri Andromeda demi keselamatan mereka. Sang putri yang sedang membagi-bagikan makanan pada fakir miskin teralihkan oleh kerumunan itu. Malam harinya, saat semua orang sedang teralihkan, jin memasuki tenda Perseus. Ia kemudian mengoleskan kobaran api biru pada Perseus. Perseus berteriak kesakitan. Akibat keributan itu, Draco dan anak buahnya langsung menyerang jin. Di tengah pertarungan, jin mengatakan jika ia telah menunggu kedatangan Perseus sejak ratusan tahun lalu. Ramalan berkata bahwa anak dari Zeus akan membebaskan kaumnya dari kutukan para dewa. Tak lama kemudian Perseus keluar dari tenda dan memperlihatkan lukanya yang mulai pulih. Dengan kemampuannya, jin telah mengobati Perseus. Jin kemudian berkata bahwa sebaiknya mereka bekerja sama untuk mengakhiri tirani para dewa. Pagi harinya, dari kejauhan terlihat hal menakjubkan. Para kaum jin memanfaatkan monster kalajengking sebagai kendaraan mereka. Jin kemudian mempersilahkan Perseus dan rombongannya untuk naik. Mereka pun melewati dataran berbatu dan gurun gersang menuju tempat para penyihir berada.
Singkat cerita, sampailah mereka di pegunungan Stygia. Monster kalajengking hanya mampu membawa mereka sampai sejauh itu. Menurut sejarah, di tempat inilah Kraken membantai para Titan. Mereka pun mendaki pegunungan curam hingga sampailah mereka di kediaman para penyihir tak bermata. Para penyihir menggunakan sebuah mata magis untuk dapat melihat sekitarnya. Para penyihir langsung tahu asal-usul Perseus yang merupakan putra Zeus. Tanpa basa-basi, Perseus bertanya bagaimana cara mereka agar bisa mengalahkan Kraken. Para penyihir berkata jika mereka membutuhkan tumbal untuk mendapatkan jawaban. Sontak para penyihir menyerang para anggota rombongan. Di tengah huru-hara itu, Perseus berhasil merebut mata milik para penyihir. Perseus mengancam jika mereka tidak memberitahu kelemahan Kraken, maka ia akan membuang mata mereka. Para penyihir mengatakan bahwa satu-satunya cara membunuh Kraken adalah dengan menggunakan kepala Medusa yang bisa mengubah makhluk apapun yang berdaging menjadi batu. Saat ini Medusa terpenjara di hulu sungai Styx, di seberang dunia kematian. Kemudian Perseus melemparkan mata para penyihir. Sebelum Perseus pergi, para penyihir mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Hades tak mungkin terkalahkan. Akibat ramalan penyihir itu, seluruh anak buah jin meninggalkan mereka. Yang tersisa hanya jin seorang. Di bawah ceruk bebatuan, Zeus menemui anaknya. Ia meminta Perseus menghentikan perjalanannya, karena misi ini hanya akan berakhir sia-sia. Zeus mengatakan sudah waktunya Perseus ikut dengannya ke Olympus dan menjalani hidup sebagai seorang dewa. Namun tanpa berpikir dua kali, Perseus menolak tawaran ayahnya. Ia mengatakan bahwa lebih baik dirinya mati sebagai manusia daripada hidup sebagai dewa dan menyaksikan manusia hidup dalam kesengsaraan. Bosan dengan sikap anaknya yang keras kepala, Zeus kemudian memberikannya sebuah koin. Secara misterius, Zeus menjelma sebagai seekor elang dan meninggalkan putranya. Setelah Perseus kembali, kedua orang pemburu berpamitan meninggalkannya karena mereka tak ingin mati dalam misi ini. Kedua pemburu itu membekali Perseus dengan sebuah perisai untuk membantunya menghadapi Medusa. Kini, tersisa hanya beberapa orang saja. Perseus mempersilahkan siapapun yang ingin mundur dari misi ini agar segera kembali pulang. Namun ternyata tekad mereka sudah bulat. Mereka akan mengawal Perseus menuju alam kematian. Io memandu mereka berjalan memasuki sebuah kawah. Itu adalah pintu masuk menuju alam kematian. Melihat Perseus memiliki koin emas, jin kemudian mengambil koin itu dan melemparkannya ke dalam kawah. Ternyata koin itu merupakan semacam tiket bagi yang hidup untuk menyeberang menuju alam kematian. Tak lama setelah itu muncul sebuah kapal mengerikan dengan lambung terbalik. Mereka pun menaikinya. Di atas kapal, Io berkata jika siapa saja makhluk berdaging yang menatap Medusa akan berubah menjadi batu. Bahkan itu berlaku bagi para dewa sekalipun. Io kemudian membimbing Perseus turun ke bawah dek. Di sana, Io melatih Perseus agar bisa bertarung melawan Medusa tanpa menatap wajahnya. Perseus dituntut agar bisa menggunakan panca inderanya yang lain selain penglihatan. Tak butuh waktu lama, Perseus dapat menangkap Io tanpa melihatnya. Di tengah kejadian itu, hampir saja terjadi hal-hal yang kita inginkan. Namun Udin, anak buah Draco, muncul dan membuyarkan suasana. Ia mengatakan jika mereka sudah hampir sampai. Akhirnya sampailah mereka pada sebuah reruntuhan kuil di mana para dewa memenjarakan Medusa. Di dalam reruntuhan kuil yang penuh dengan lava itu mereka mengendap-endap. Tiba-tiba saja mereka diserang, hingga jin terjatuh dan hampir terpanggang di dalam lahar panas. Beruntung Perseus berhasil menyelamatkannya. Medusa kemudian muncul memperlihatkan diri. Satu persatu, anggota rombongan berubah menjadi batu. Perseus berusaha mengalihkan perhatiannya. Medusa pun melata mengejar Perseus. Namun dengan sigap jin muncul dan menyerang Medusa. Medusa langsung melilit jin dan menatap matanya. Namun tak terjadi apa-apa. Jin tak terpengaruh karena tubuhnya tidak terbentuk oleh daging. Jin kemudian berkorban dengan meledakkan dirinya sendiri. Draco menjatuhkan sebuah stalaktit yang menimpa ekor Medusa. Medusa langsung menatapnya dan Draco pun tewas berubah menjadi batu. Di tengah momentum sempit itu, Perseus melompat dan menebas leher Medusa. Akhirnya Perseus berhasil keluar dengan selamat membawa kepala Medusa. Namun tak sampai di situ. Di luar Perseus melihat Acrisius yang tiba-tiba saja muncul dan menghujamkan pedangnya pada Io. Perseus kemudian menyerang Acrisius. Terjadi pertarungan sengit.
Namun hanya dengan satu gerakan kecil, pedang Perseus patah dibuatnya. Perseus kemudian melihat pedang pemberian ayahnya. Dengan terpaksa ia menggunakannya. Akibat pengaruh pedang itu, kekuatan Perseus menjadi berlipat ganda. Dengan mudah ia mengalahkan Acrisius. Di tengah sekaratnya, Acrisius berubah kembali menjadi manusia biasa. Ia berpesan pada Perseus agar tak menjadi salah satu dari sekian banyak dewa tirani. Perseus kemudian menemui Io yang tengah sekarat. Io menyuruh Perseus untuk bergegas menuju Argos, karena tak lama lagi akan terjadi gerhana matahari dan Kraken akan segera dilepaskan. Io berkata semua akan baik-baik saja. Kemudian tubuh Io meluap menjadi cahaya menyala ke udara. Beberapa saat kemudian datanglah Pegasus hitam menjemput Perseus. Perseus menaiki sang Pegasus kemudian terbang ke Cakrawala. Di Argos, ribuan rakyat yang dipimpin oleh si pendeta sesat menyeret Putri Andromeda. Kemudian sang putri semok itu diikat di atas kuil yang menjulang di bibir pantai. Tidak, jangan berpikir bahwa ini adalah genre BDSM. Sang raja berlari, berusaha menemukan putrinya. Dari kedalaman samudra, sang monster teror itu muncul. Kraken mulai menghancurkan Argos. Ternyata tak peduli dikorbankan atau tidaknya Putri Andromeda, seluruh Argos akan tetap hancur. Sang dewa kematian mengingkari janjinya. Panikan histeris itu secara tidak langsung mengumpulkan kekuatan Hades. Hades langsung menuju Olympus dan menyerang Zeus. Disitulah Zeus berkata, jika anaknya masih hidup, bahwa Perseus tengah berjuang demi umat manusia. Tak mampu menahan angkara murkanya, Hades segera menuju Argos. Di sana ia mencegah Perseus dengan berubah menjadi monster kelelawar untuk merebut kepala Medusa. Perseus tak menyerah. Bersama Pegasus hitam itu, ia terus mengajar monster kelelawar yang berhasil merebut kepala Medusa. Terlihat kedua pemburu membantu Perseus dengan menggunakan kalajengkingnya. Di lautan, Kraken mulai menampakkan diri dan terus menghancurkan negeri Argos. Perseus melompat dari atas Pegasus dan menjatuhkan monster kelelawar yang merebut kepala Medusa darinya. Perseus kemudian berlari dan mengarahkan kepala Medusa tepat ke hadapan pandangan sang monster teror. Perlahan-lahan, tubuh Kraken mulai membatu, kemudian pecah berkeping-keping menimpa semua yang ada di bawahnya. Putri Andromeda terjatuh ke laut. Hades tiba-tiba saja muncul di hadapan Perseus. Dengan seluruh dendamnya, Perseus memunculkan petir dan melemparkan pedang pemberian ayahnya ke tubuh Hades. Hades pun terlempar kembali ke dalam ceruk neraka. Perseus kemudian menyelam menyelamatkan Andromeda. Sesampainya di tepi pantai, Andromeda meminta Perseus untuk memerintah Argos bersisian bersamanya. Perseus berkata jika ia tak ingin menjadi raja, ia tak berhasrat dengan kejayaan itu. Beberapa saat kemudian, di antara puing-puing patung dirinya, Zeus kembali menemui putranya. Zeus mengajak Perseus untuk tinggal bersamanya di Olympus. Namun Perseus tetap keras kepala. Ia masih mengenang kepergian keluarga nelayannya. Akhirnya Zeus mengalah dan memberikannya sebuah hadiah untuk menemani sisa hidup putranya. Dan film pun tamat. Mungkin bersambung. Jika film ini mendapatkan tanggapan yang baik, maka Mimin tidak akan ragu untuk membuat kelanjutannya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Share video ini jika kalian merasa terhibur. Akhir kata, semoga sehat selalu dan terima kasih.